Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bidakwatihi wa man wala ma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengungkapkan kalimat salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad, dengan harapan semoga kita mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala beserta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kami tidak akan menerangkan secara panjang lebar karena saya hanya ingin menjawab terkait dengan pertanyaan yang masuk kepada kami. Pertanyaan ini ditanyakan oleh salah satu teman terbaik kami, ditanyakan lewat WA. Mungkin telah mendengarkan materi-materi atau materi yang disampaikan di episode sebelum-sebelumnya di channel Abidi Rahman Official. Baik, pertanyaannya saya coba umumkan bahasanya supaya cepat, supaya mudah untuk dimengerti. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana jika ada seseorang yang dijodohkan oleh orang tuanya, sedangkan laki-laki tersebut tidak sesuai dengan kriteria idaman anak yang dijodohi tersebut, anak yang dijodohkan tersebut. Jadi laki-lakinya tidak sesuai dengan idaman anaknya. Jadi seperti itu. Baik, saya jawab, saya coba percepat. Keterangannya ini saya ambil dari kitab At-Tadhib Matul Ghaya wa Taqrib Mata Nabi Syuja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nisa wa ala darbaini. Bahwa seorang perempuan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama thayyibatin. Yang pertama adalah janda. Yang kedua wa abkarin. Yang kedua adalah perawan. Ya. Jadi wanita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama janda. Kalau enggak janda pasti perawan. Baik. Fal bikru yajuzu lil ab wal jad ijbaruha 'ala nikah. Ya, adapun perempuan yang perawan itu boleh bagi ayahnya dan kakeknya, kakek dari ayah, ijbaruha, memaksanya, memaksa perawannya itu, anaknya itu atau cucunya itu, 'ala nikah, untuk nikah. Jadi boleh seorang anak yang statusnya masih perawan itu dipaksa untuk menikah oleh kakek dan ayahnya. Ya, kalau statusnya masih perawan. Dalam artian dijodohkan, misalnya ayahnya nih menjodohkan anaknya statusnya masih perawan, dijodohkan dengan si A, maka anak tersebut harus mau walaupun kriteria misalnya kurang tampan, kurang begini, tapi yang penting tidak melampaui batas. Artinya selagi dia orang muslim, orang beriman, baik, ya, walaupun kurang tampan, maka seorang anak yang perawan ini boleh dipaksa dan dia harus mau. Ya, dia harus mau. Dalam artian maunya ini bukan perkara yang sangat begitu wajib. Jadi disesuaikan juga. Tapi yang intinya seorang ayah itu, seorang kakek itu boleh menjodohkan anaknya, boleh memaksa anaknya untuk menikah, dijodohin. Dengan catatan sang anak itu masih perawan statusnya. Beda kalau janda nanti. Sedangkan kalau janda wathayyibu, adapun yang janda itu orang yang pernah menikah, la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Tidak boleh memaksa untuk menikahkannya. Jadi tidak boleh dalam artian dipaksa untuk menikah, dijodohkan, kecuali ada izin dari janda tersebut. Jadi kalau janda itu statusnya itu boleh memilih sendiri. Artinya dalam artian seorang ayah dan seorang kakek tidak boleh memaksanya kecuali illa izniha, kecuali izin dari janda tersebut. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahul Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-thayyibu haqqu bi nafsiha min waliyha. Bahwa seorang thayyib, ya, seorang janda itu ahaqqu bi nafsiha min waliyha,
itu lebih berhak untuk, dalam artian atas walinya, dalam artian memilih pasangan terhadap dirinya sendiri, ya. Itu lebih berhak memilihnya, dalam artian seorang ayah dan seorang kakek tidak boleh kalau anaknya sudah statusnya janda untuk memaksanya dikawinkan dengan si A misalnya. Jadi haknya itu hak penuh terhadap anaknya tersebut yang statusnya janda. Ya, jadi kalau mau dijodohkan tanya dulu. Tanya terlebih dahulu. Mau tidak untuk dikawinkan dengan si B misalnya. Kalau diizini ya boleh dikawinkan, tapi kalau nolak di situ nggak boleh dipaksa kalau status anaknya janda. Beda kalau perawan. Kalau perawan wal bikru tustakmar. Kalau perawan itu diperintah wa idzunuha sumatuha, dan izinnya itu diam. Tanya misalnya, "Nak, saya punya kenalan anak tetangga, itu orangnya baik, soleh, tampan. Kamu mau nggak dikawinkan sama dia?" Jadi kalau perawannya itu anaknya itu diam, menunjukkan itu adalah iznuha. Menunjukkan itu izinnya, mau. Bahasa umumnya berarti dia mau. Kalau diam berarti dia mau. Dan wa fi riwayah, dan ada sebagian riwayat wa idzunuha sukutuha, dan izin seorang perawan tersebut diam, dengan diamnya. Artinya ketika seorang ayah menanyakan misalnya mau dijodohkan dengan si A, ya, bukan A Abdurrahman, A misalnya Ahmad ataupun yang lainnya. Walaupun status saya masih belum punya tunangan. Tapi enggak terlalu kebelet untuk tunangan. Baik. Fokus ke materi ini. Baik, dan wa sukutuha, dan izin seorang perawan itu biasanya dengan diamnya, ya, dengan diamnya. Diam, ditanya misalnya mau dikawinkan dengan dia si A misalnya, anaknya Pak Doni misalnya. Ditanya oleh orang tuanya atau kakeknya, lalu dia diam, berarti menunjukkan itu mau. Karena wa idzunuha sukutuha, atau wa idzunuha sumatuha. Izinnya itu dengan diamnya. Ya, dengan diamnya. Kalau perawan. Jadi ringkasnya, kalau seorang perawan itu boleh dipaksa. Nanti akan ada runutan-runutan wali. Ada wali hakim, ada wali mujbir, ada wali ab'ad, ada wali agrab. Ya. Nanti ada banyak urutan wali, tapi tunggu di episode selanjutnya. Karena saya ini hanya menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Ya, jadi tengok dulu yang mau dikawinkan itu siapa. Kalau statusnya masih perawan, berarti hak yang boleh memaksa adalah hak orang tuanya. Jadi mau dijodohkan kepada siapa? Orang tuanya boleh memaksanya kalau statusnya masih perawan anaknya tersebut. Kalau janda, hak kewaliannya atau hak untuk memilih pasangan itu haknya pada dirinya sendiri. Jadi seorang kakek dan seorang ayah tidak boleh memaksa. Boleh menjodohkan dengan catatan diizini, atau seorang janda tersebut mau untuk dinikahkan, ya, mau dengan yang dijodohkan tersebut. Kalau tidak mau, wis nggak usah paksa. Beda dengan perawan, ya. Makanya kalau di dalam urunutan wali nanti ada namanya wali mujbir. Wali mujbir itu adalah wali yang boleh memaksa anaknya untuk dinikahkan, ya, seperti itu. Jadi mungkin itu ya terkait dengan jawaban dari kami. Kalau ada kebenaran, mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering ini saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mutlak datangnya dari Al-Bagir Abdurrahman bin Islam. Mungkin bisa ditengok di referensi lain terkait dengan jawabannya. Tapi sejauh itu pengetahuan yang kami ketahui terkait dengan jawaban yang ditanyakan oleh saudara kami. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.